multi segala macam ketika untuk sesuatu yang memang di layer ketiga, layer keempat untuk kehidupan kita. Nah, saat ini Anda mendalami sesuatu untuk layer utama, yaitu sebagai pendidik, dan saat ini kita menggarisbawahi wawasan kebangsaan. Dan kita patut bersyukur bahwa wawasan kebangsaan ini sudah menjadi bagian dari tujuan pendidikan, bahwa output dari pendidikan Indonesia adalah pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila. Tahun lalu saya mempresentasikan di UNESCO, saya bilang Pancasila memang selalu menjadi landasan dalam undang-undang pendidikan kita. Sejak dari kapan-kapan selalu berlandaskan Pancasila, tetapi belum pernah menjadi bagian dari outcome pendidikan, menjadi bagian dari kurikulum. Baru saat ini. Dan itu luar biasa. Saya dari orang yang mengkritik di luar Kemendikbud sekarang masuk membantu untuk melancarkan transformasi ini. Karena transformasinya mengarah pada sesuatu yang bisa diterima oleh berbagai kalangan di dunia. Ya, di dunia. Buktinya ketika bulan September PBB ada yang namanya Transforming Education Summit, pertemuan puncak transformasi pendidikan. Dan salah satu direktur PBB, Sah namanya, mengatakan di depan khalayak bahwa Indonesia patut berbangga mempunyai menteri yang mengusung transformasi yang bisa dicontoh oleh negara-negara lain di dunia. Walaupun Indonesia dielek-elek sama DPR. Nggak apa-apa. That's the dynamics, ya. Itu dinamika. Saya bukan miliknya siapa-siapa, saya bukan orangnya siapa-siapa. Saya pendidik, makanya itu kalau saya tulis di situ kan, I'm not as anybody but teacher educator. Saya bukan siapa-siapa, saya pendidik guru, titik. Okay? Jadi kalau saya ngomong apa-apa atas nama saya sebagai pendidik. Nah, membawa Pancasila ke dalam kurikulum bukan sesuatu yang mudah pada awalnya. Pada awalnya kita harus berbicara dengan BPIP, ya, BPIP Badan Pusat Implementasi Pancasila, yang penasehatnya Ibu Megawati, kemudian salah satu penasehatnya Pak Emil Salim dan sebagainya. Kami berbincang terus, berargumen terus, sampai pada akhirnya profil pelajar Pancasila bisa diakui dan dimasukkan ke dalam kurikulum. Apalagi yang mau dianut kalau kita sebagai bangsa Indonesia kalau bukan Pancasila. Jangan ngomongin Pancasila disetarakan dengan agama. I don't like it, karena itu mengerdilkan agama. Pancasila itu cuma falsafah negara, tidak ada kaitannya dengan falsafah agama dan sebagainya. Nah, jadi yang penting bagi kita sebagai pendidik adalah bagaimana membumikannya. Bagaimana membumikan loncat. Nah, bojare loncat hasilnya gue. Nah, saya mengajak Bapak Ibu membumikan wawasan kebangsaan ke kelas. Ini sebagai penutup acara penguatan wawasan kebangsaan. Jadi ini sih menurut saya penguatan terhadap kurikulum yang sudah dibuatkan oleh dimensi pelajar Pancasila dan proyek profil pelajar Pancasila. Ya, kenapa saya sangat bersemangat berbicara tentang itu? Karena di tahun 2015 saya tergabung dalam tim ahli karakter juga di Kemdikbud. Kita berbicara macam-macam karakter. Ujung-ujungnya apa sih?
jangan dibawa ke P4. Ya, kalau dibawa ke P4 ya sekali mati. Nah, mari sama-sama kita awali dengan melihat bumi. Ya, yang di sini ketika kita saat ini tahun 2023, ketika berbicara bumi, bumi ini sudah menjadi satu latar. Apa tidak? Apa yang dibicarakan di Indonesia sama dibicarakan di New York, dibicarakan di India, dibicarakan di Malaysia. We are talking about the same thing. Transformasi pendidikan, kata learning loss, kata assessment, semua dibawa dalam sidang UNESCO tahun lalu. 194 negara membahas hal yang sama. Dan apalagi kalau berbicara dalam kehidupan sosial. TikTok itu orang mana yang nggak TikTok? Di Cina ya TikTok, di Batu ya TikTok, di Mojokerto ya TikTok, di New York ya TikTok, di Inggris ya TikTok. Bahasanya semakin banyak sekali kesamaan ini. Lagi diskusi apa tuh Bapak ini? Nah, mengganggu suaranya nyampe ke saya. Sampean diskusi ya. Oke, hanya saya kasih tahu aja. Nah, pertanyaan berikutnya, apa yang akan terjadi dengan bumi kita pada tahun 2030? Saat ini Batu itu, saya Arema, jadi saya tahu kalau Batu itu tidak pernah banjir. Oh, kenapa Batu banjir? Kenapa Batu bisa banjir? Kenapa beberapa waktu yang lalu Banyuwangi ya yang banjir keras, Banyuwangi banjir? Ada apa? Dan kenapa es meleleh tidak pada waktunya, musim panas datang tidak pada waktunya, di daerah 4 musim, di tempat yang waktunya masa musim semi sudah ada es. Nah, artinya apa? Bumi banyak sekali berubah. Alam ini berubah. Ya, alam ini berubah. Ini hanya pemancing untuk berpikir saja pertanyaannya. Apa yang harus manusia lakukan untuk menjaga bumi ini? We have only one Mother Earth. We have only one. Kita tidak bisa migrasi kemanapun. Hanya ada satu yang namanya bumi. Ya. Kemudian, nah bagaimana dengan Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia adalah salah satu negara dengan wilayah yang besar sekali. Dan 2/3-nya adalah laut. Sudahkah kita menjaga laut kita? Sudahkah uap yang dibawa? Jadi saya memahami dari para peneliti di BRIN bahwa laut ketika tercemar, uap yang ditarik ke atas ikut tercemar. Bukan hanya air lautnya, begitupun sungai, begitupun penebangan pohon-pohon. So this who is going to start? Ya. Nah, pengetahuan, nilai dan keterampilan apa yang diperlukan bagi setiap individu? Individu itu berarti kita, kepala sekolah, pengawas, kepala dinas, dan anak-anak yang ada di kelas kita. Apa pengetahuan, keterampilan, dan nilai, value, ya, yang akan menjadikan, yang akan dianut oleh mereka, yang akan dimiliki oleh mereka untuk menjadi penduduk dunia yang efektif dan bertanggung jawab. Ya. Nah, ini pendidikan tentang bagi dan melalui wawasan kebangsaan ini ada di tengah sebagai core-nya. Ya. Sebagai core-nya. Nah, ini kita
memberi keterampilan untuk memahami wawasan kebangsaan. Kita harus terampil untuk apa? Kita harus terampil memisahkan sampah. Kita harus terampil memikirkan, harus terampil ketika kita menggunakan makan dan seterusnya. Banyak sekali. Kemudian yang paling penting adalah nilai. Karena nilai ini cikal bakalnya. Values. Ya. Nilai values, bukan nilai 70 80 ya. Yang sudah ngantuk boleh makan permen. Karena pasti mendengarkan saja ini ngantuk. Nah, kalau menurut pemahaman Bapak dan Ibu, dari ujung sebelah kiri saya, wawasan kebangsaan adalah tentang hak dan tanggung jawab antara individu dan negara yang memerintah di mana mereka tinggal. Atau di ujung sebelah kanan, bahwa wawasan kebangsaan adalah tentang kesadaran, kesetiaan, dan kesetiaan lagi. Individu hanya satu sebetulnya, dan kesetiaan individu yang melampaui batas-batas suatu bangsa untuk mencakup seluruh manusia. Yang mana? Pro yang kanan atau yang kiri? Kiri. Kalau pro yang kiri, ada potensi melanggar aturan di kanan tidak? Oh iya, ya, lebih universal yang kanan. Nah, ini bukan perkara dua kutub yang harus dipilih, tetapi ini adalah moderasi di tengahnya. Kok garis saya hilang ya? Nah ini, bahwa antara slide-nya loncat. Harusnya setelah itu. Antara yang ini, kanan dan kiri, ketika kita berbicara wawasan kebangsaan, it is in between. It is in between. Nah, kita satu-satunya bangsa yang mempunyai value Pancasila. Jadi seharusnya semua yang mengatur governing kepemerintahan, ketika memang sudah merujuk kepada seluruhnya pada value Pancasila, sebenarnya kita sudah tidak ada masalah di sini. Tapi kan ini masih ya 50-50 atau 60-40 atau 70-30, kita belum tahu ya. Jadi saya mengumpamakan ada di tengah. Wawasan kebangsaan itu tidak sepenuhnya kita, kalau secara personal boleh, tapi sebagai bangsa kita juga harus memperhatikan aturan negara. Ya, sampai di situ saya masih dipahami? Bisa. Ya. Nah, saya balik lagi ke atas. Bingung lagi. Nah, pendidikan harus sepenuhnya menjalankan peran pendidikan harus sepenuhnya menjalankan sentralnya dalam membantu masyarakat membentuk masyarakat yang lebih adil, damai, toleran, dan inklusif. Pendidikan harus memberi pemahaman, keterampilan, dan nilai yang mereka butuhkan untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tantangan yang ada di abad 21. Dan satu lagi, bahwa pendidikan adalah meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang dunia yang berubah dengan cepat, saling bergantung, dan tidak setara di mana kita hidup. Melibatkan orang dalam analisa, refleksi, dan tindakan untuk partisipasi mengubah sosial, budaya, politik, dan struktur ekonomi yang mempengaruhi kehidupan mereka di tingkat pribadi, masyarakat, nasional, dan sekolah internasional. Ini awalnya dari mana? Sekolah.
Nah, kemudian saya ingin menunjukkan kita, posisi Indonesia dengan luas dan aneka ragamnya ini. Apalagi saat ini, kalau tadi di kelas sebelah kita membahas setiap daerah muatan lokalnya bahasa daerah. Padahal di Batu banyak, atau di Malang atau di Mojokerto banyak anak pindahan dari Sumatera Barat, pindahan dari Papua, pindahan dari yang kalau mereka diajak di kelas muatan lokal bahasa Jawa, udah tahu sendiri, udah naikkan, nggak akan nyambung. Nah, artinya apa? Artinya harus dipikirkan kembali bagaimana kalau muatan lokal itu bukan hanya bahasa daerah, tetapi budaya daerah. Budaya. Jadi anak-anak di kelas itu tidak dikenalkan. Nah, sekarang coba kalau bahasa Jawa yang dikenalkan apa? Anak itu buguden. Bono corok. Ya. Saya guru bahasa Jawa. Ya. Untuk kurikulum yang saat ini sudah disusun tidak lagi mengajarkan hanya seputar bahasa, Tapi budaya. tradisi dan budaya, tidak hanya Yes. budaya. Oke. Oh, tapi kurikulumnya lokal pasti kan? Jawa Timur. Jawa Timur. Hidup Jawa Timur ya. Luar biasa. Tambah seneng aku dari Malang. Dan di Walaupun saya sudah hampir 40 tahun di Jakarta, tetap aja ngakunya Arema. Ini very good, very good. Terima kasih informasinya. Jadi Jawa Timur mungkin bisa, kalau saya berbicara di tempat lain bisa jadi rujukan ya. kalau di kota kabupaten disesuaikan dengan seni tradisi masing-masing. Ya. Nah, ketika berbicara Jawa Timur, setiap wilayah ini berapa jumlah guru dan muridnya yang akan ikut menjaga kelestarian bumi. Kelestarian bumi bukan hanya alamnya saja, tetapi kemanusiaannya. Itulah wawasan kebangsaan. Nah, ketika kita melihat pembagian kabupaten dan kota, saya memetik satu kabupaten Blitar. Di Kabupaten Blitar itu ada 21 kecamatan, ada 1120 sekolah. Ada berapa anak di sana? Ada berapa calon pemimpin di sana? Yang jelas lebih kurang ada 1120 calon orang tua. Jadi ketika di kelas kita wawasan kebangsaan itu memikirkan kemana nanti anak-anakku di kelas ini. Bukan sekedar matematika dapat 10, bahasa Indonesia dapat 8. Not just as simple as that. Ya. Nah, dari 1120 ada berapa calon penerus bangsa? Ini satu kecamatan loh. Satu kecamatan. Bayangkan kalau wawasan kebangsaan itu muncul di tiap-tiap kelas di seluruh Indonesia, betapa besarnya bangsa ini di masa yang akan datang. Apalagi kita dimulai dengan transformasi pada era ini, yang mari kita kawal terus transformasi ini, karena saya sebagai Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, kami sudah mempresentasikan transformasi Indonesia ini ke UNESCO. Dan banyak, minimal sudah ada 2 negara yang akan mencontek apa yang dilakukan Indonesia.
terlibat dalam satu transformasi yang arahnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan untuk kepentingan anak-anak. Ya. Apakah tidak sulit? Sulit banget. Apakah tidak ada tantangan? Banyak sekali tantangannya. Yang guru penggerak kan, kalau ibarat berasa karung itu sak jumpit masih. Kita Indonesia sebesar ini. Jadi mari sama-sama, I back you up, I am with you, untuk terus menggaungkan transformasi ini supaya tahun politik boleh berganti, tetapi transformasi pendidikan ini terus bergilir. Ya, mudah-mudahan. Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan, saya bukan orangnya siapa-siapa. Oke ya, saya udah declare ini ya, disclaimer itu. I'm a teacher. Ya, I'm a teacher. Nah, jadi ketika kita berbicara, ya, ini dari mana wawasan kebangsaan dibangkitkan? Memang diawali di rumah. Memang diawali di rumah. Tapi anak-anak berasal dari rumah yang berbeda-beda. Ada yang di rumah dengan bapaknya saja. Ada yang di rumah keluarganya extended family, ada nenek, ada kakek, ada Pak Le, ada bule, serumah. Yang membangun value anak itu berbeda dengan anak yang hanya dibesarkan oleh ayahnya. Ya Bu, betul kan Bu? Ya Bu? Ya Bu, betul? Ya. Kayaknya Ibu sibuk dari tadi. Nah, anak yang dibesarkan oleh keluarga yang harmonis beda dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga yang ada masalah. Nah, semua berkumpul di hotspot, yaitu sekolah. Kata orang Malang, halokes. Halokes di sekolah kalian. Nah, ini hotspotnya di sini. Dan pelaksananya adalah kita semua, Anda dan saya, yang ada di dalam kelas-kelas itu, yang harus meramu anak-anak dari keluarga harmonis, dari keluarga berantakan, dari rumah yatim, dari yang dibesarkan oleh neneknya, semua di bawah naungan kita. Kita bukan pegawai, kita mendidik. That's why declaring as educator, we have to be responsible for the life of others. Ketika kita declare sebagai pendidik, sebagai guru, sebetulnya kita sedang deklarasi bahwa saya sanggup bertanggung jawab untuk hidupnya orang lain. Yang punya, ya kan? Nah, Ibu masih Apot. Bu, saya ini guru ya, jadi saya memang observant, ya. I don't care what you say. Karena kalau nyatet nggak pakai senyum-senyum ya. So, ini adalah hotspotnya. Dimanapun anak dari manapun ada di sini. Dan ini semua adalah bangsa Indonesia. Makanya ada penguatan wawasan kebangsaan ini untuk menguatkan ini loh. Dan seluruh insan. Makanya dalam program guru penggerak nantinya diharapkan guru penggerak inilah yang akan menggerakkan seluruh environment pendidikan. Karena apa? Nantinya jadi kepala sekolah, bisa jadi kepala dinas. Amin. Soalnya abot
Jangan mikirin amin enak jadi kepala dinas, ojo. Karena beda enak, tanggung jawabnya jauh lebih besar. Tetapi jika memang kuat, why not? Semoga dikuatkan. Yes. Itu yang menguatkan diri sendiri. Ya. Nah, setelah digodok di sini, SD, SMP, SMA minimal, keluarlah perilaku masyarakat. Jadi kalau guru jangan ngomongin perilaku masyarakat, saiki wong-wong itu jangan, karena itu efek kita. Jangan mencela apa yang dilakukan masyarakat. Itu artinya pengetuk untuk kita berupaya lebih baik lagi. Ya, wah anak-anak di sekolah diajarin begini-begini, tapi di luar melihat, di luar lihat didikannya kita kok. So, it's a cycle. It's a cycle. Nggak bisa diputus. Ya. Nah, saya kalau ngomong begini dengan guru penggerak, mudah-mudahan nyambung ya. Sangat Alhamdulillah. sangat nyambung. Dan itu yang harus dilakukan. Itu ruhnya transformasi Indonesia. Ya. Nah, ketika sudah jadi masyarakat, ya sudah jadi value masyarakat. Jadi value masyarakat. Ya. Nah, padahal kita, nah, saya nggak ngasih keterangan dalam lingkaran ini. Lingkaran yang di tengah ini adalah individu dan keluarga. Kecil tapi tajam. Ya. Tapi sesudah itu, lingkaran yang berikutnya adalah sekolah. Lingkaran yang berikutnya adalah sekolah. Lingkaran yang berikutnya adalah masyarakat lokal. Lingkaran yang berikutnya adalah Indonesia. Lingkaran yang berikutnya adalah dunia. Setiap anak, warga Kota Batu, warga Jawa Timur, warga Indonesia, warga dunia. Value yang sudah diratakan, value kebangsaan yang sudah diratakan di sekolah akan menjadi karakteristik dia menjadi bagian dari masyarakat lokalnya, menjadi bagian dari masyarakat Indonesianya, menjadi bagian dari masyarakat dunia. Makanya di dalam dimensi profil pelajar Pancasila ada kebinekaan global. Itu diskusinya sampai setahun. Yang pada akhirnya kebinekaan global itu bisa diadopsi. Karena masih ada yang berpikir di awal bahwa kalau orang berkebinekaan global tidak mengenal kebinekaan nasional. Ora iso. Seseorang itu akan bisa menjadi kewarganegaraan global ketika mengerti tentang dirinya. Emangnya kalau kita misalnya kumpul dengan warga Jepang, emangnya kita mau ngomongin tentang Jepang? Ya diguyu. Right? Ya kita ngomongin tentang daerah kita, ngomongin tentang Indonesia. Makanya yang diambil oleh profil belajar Pancasila adalah ujungnya kebinekaan global. Karena kebinekaan, kalau sudah kebinekaan global, sudah selesai dengan nasionalisme. Sudah selesai dengan nasionalisme, baru bisa kebinekaan global. Gimana orang bisa menerima perbedaan di dunia kalau perbedaan di dalam negerinya sendiri tidak bisa menerima? Ya, itu berdiskusinya dengan berbagai pihak di negeri ini 1 tahun. Sampai pada akhirnya, oke,
titik awal menanamkan wawasan kebinekaan di sekolah. Mulai dari sesuatu yang paling dekat dengan anak sesuai dengan karakteristik usianya. Wawasan kebangsaan bukan mengajari anak-anak angkat senjata, tetapi bagaimana lazimnya sebagai seorang warga negara yang patut, yang bertanggung jawab. Nah, kita akan menyaksikan berbagai gambar. Gambar apa ini? Rames. Sisa. Tadinya nasi rames, tapi banyak yang nggak suka nasinya tidak dihabiskan. Makanan masih banyak, menyisakan apa? Sampah. Nah, itu mulai dari pribadi sampai ke global kena. Pribadi tidak bisa nahan emosi, sudah tahu nggak suka ngambilnya banyak, ya. Kemudian sampai ke global, apa efek daripada sampah makanan terhadap kelestarian bumi? Seolah-olah ini lalu gak doyan kok, ya wes. Nah, as simple as that. Padahal wawasan kebinekaan bisa ditanamkan melalui cara mengambil makanan dengan jumlah sesuai kebutuhan. Prinsipnya disisihkan, bukan disisakan. Kalau mendapat makanan di box, ada yang nggak suka atau nasinya kebanyakan, disisihkan. Jangan dimakan cuplik-cuplik, disisakan. Kalau itu masuk dalam value, itu kebangsaan banget. Kalau untuk anak sekolah, Jadi kata-kata. ya kan? Itu kebangsaan. Itu wawasan kebangsaan. How we start at school. Bayangkan kalau cuma di Kabupaten Blitar ada 1120. Di Jawa Timur ada berapa ribu sekolah? Jawa Timur adalah kedua terbanyak jumlah sekolah dari Jawa Barat. Jawa Barat terbanyak, yang berikutnya Jawa Timur. Karena saya anggota Badan Akreditasi, jadi tahu jumlah sekolah di seluruh provinsi di Indonesia. Kemudian menggunakan styrofoam, yes, makanan sisanya seperti itu. Apakah ini berpengaruh terhadap kelestarian Indonesia dan kelestarian dunia? Banget. Apakah ini berpengaruh pada climate change? Bagaimana kita mendidikkan wawasan kebangsaan melalui tidak menggunakan stereo? Saya kalau pesen makanan GoFood itu, kalau dikirimnya pakai styrofoam, saya nggak beli lagi. Karena siapa yang akan memulai kalau bukan saya? As simple as that. Bayangkan kalau semua anak-anakmu di kelasmu terlatih untuk itu. Lama-lama dia pakai styrofoam kayak dosa. Karena saking taunya dampak styrofoam. Yes? Bisa diterima? Masuk akal? Bisa dilakukan? Prinsip coaching ini ya. Nah, anak-anak ini teratur atau berebut? Siapa yang bisa meregulasikan ini? Sekolah. Karena kantinnya ada di sekolah, ada aturan untuk orang kantin membuat, bukan gurunya yang ngatur baris anak-anak. Orang kantinnya harus diajari untuk membariskan anak.
yang sudah melakukan itu. Jadi orang pedagang di kantinnya ikut menanamkan wawasan kebangsaan kepada anak-anak. Nah, ini para guru penggerak yang nantinya akan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran. Kalau kepala sekolah belum nyampe ke tukang kantin, buat sampean di sini tukang kantin. Nah, siap ya? Di situ wawasan kebangsaan dimulai. Gak usah ngomong yang daki-daki. Oh, kita guru, ya kita lakukan wawasan kebangsaan sesuai keguruan kita. Gak usah yang enggak lah. Kalau perayaan pakai baju adat daerah paling gampang ini. Tapi itu artefak. Itu hanya simbol. Padahal wawasan kebangsaan adalah value. Wawasan kebangsaan adalah nilai. Ya. Apa ini? Perundungan. Kekerasan. Kekerasan. Ya. Nah, sekarang kalau waktu istirahat, kok makin kesini makin nggak banyak guru yang teliti, nggak banyak yang teliti. Ini pengalaman di mungkin mudah-mudahan di sekolah bapak ibu gurunya keliling, ngeliat. Karena biasanya kesempatan anak membuli itu terjadi ketika istirahat dan ketika gurunya meleng ngasih tugas tinggal keluar. Gak usah kuting-kuting. Tinggalin aja lu hari ini. Sombong lah. Artinya ketika di kelas pasti kan ada yang bertanggung jawab. Tetapi yang saya maksud ditinggal itu habis ngasih tugas tinggal. Kerjaan. Bayangkan pelajaran wawasan kebangsaan apa yang dipelajari anak. Pertama, menjalankan tugas itu boleh sembarangan. Karena gurunya yang melakukan, walaupun tidak ngomong, sudah jadi pelajaran buat anak. Tiba-tiba kelewes, kerjain anak-anak halaman 100 sampai 105. Karena dari pagi belum merokok, keluar. Aduh, kenapa? Mantap. Ayo sampein rokokan. Ada orang lain di seberang sana jauh. Bayangkan apa yang dipelajari anak secara tidak langsung. Oh, bekerja itu boleh sembarangan, boleh ditinggal-tinggal keluar itu boleh. Nggak sampai yang perlu ngomong. Itulah value. Dipelajari dari sudut-sudut yang akan masuk dalam diri anak. Ya, that's the value. Guru di kelas pegang HP, habis ini terus guyu. Artinya anak belajar bekerja itu boleh nyambi apa aja. Terus tinggal 26%. Menuainya anaknya lulus nilainya bagus, tapi value yang ada di dalam dirinya rusak. Memang ya nggak rusak fatal, nggak kelihatan. Kelihatannya kan nanti pada saat di masyarakat. Yes. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita mulai wawasan kebangsaan dari kelas? Ya itu kan banyak hal. Kalau saya dikasih 2 hari itu tuntas. Kalau 2 hari di kelas wawasan kebangsaan, Daring lah. ya, enggak, karena saya pernah melakukan. Jadi perundungan sampai hari ini masih di mana-mana. Kenapa? Ya karena kelalaian kita. Karena anak-anak itu pasti jiwa
jiwa untuk menjelekkan orang lain, itu kan selalu ada dalam diri manusia. Yes? Salah. Super sekali. Kemudian ini upacara bercanda, upacara mbok apa sing diomongno upacara nggak ngerti. Ini malah pakai baju apa ini upacara sambil pegang handphone. Bagaimana wawasan kebangsaan akan dibangun ketika pemimpin sekolah diam aja dan tidak mengatur? Kalau anak SD kalau upacara nggak bisa lama, kenapa nggak digilir? Kenapa kok harus Senin semua? Kenapa kalau Senin itu kelas 1 ukuran 2 menit, no? Terus bisik-bisik tengah suara 2 menit. Saya tenang sebentar. Mohon maaf ya. Nah, inilah di sekolah. Ini salah satu contoh yang saya tunjukkan. Anaknya salaman, gurunya melengos ke sana. Anak itu jadi contoh buat mereka. Jadi contoh bahwa salaman itu boleh sembarangan. Menerima salam orang lain itu tidak harus memperhatikan. Nah itu kalau anak SD 6 tahun ngadepin guru yang kayak gitu gimana? Ya memang ada yang atensi dan sebagainya. Tapi ada anak yang cenderung meniru yang itu. Makanya di dalam transformasi sekarang bahwa kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran yang meratakan value yang ada di sekolah. Kemudian ini yang di tengah ini yang guru kosong, ini anaknya harus bongkar PDW, ya terlalu mandiri. Ingat, ini kalau tadi di sekolah, ini acara yang hadir guru. Lihat tempat boxnya berserakan ini. Nah ini saya close up ini. Ini acaranya guru, ribuan guru. Walaupun muridnya nggak lihat, kalau value ini yang dianut, ini nggak akan bisa ditopengi. Karena ini akan muncul setiap saat dan anak siap meniru. Anak siap mempelajari perilaku itu. Ini sudah di masyarakat ini. Ini saya lagi di Senayan, cantik. Tiba-tiba di sini sampah, di sebelahnya ada lagi. Nggak tega saya ini. Taman dengan bersihnya begitu, sampah bekas makanan ada di sini. Nah ini efek dari mana? Ya tadi di sekolah tadi yang makan berserakan, sisanya banyak, sampahnya dibuang sembarangan. Kenapa sampah dibuang sembarangan? Ya karena tempat sampahnya cuma sedikit. Ya, tempat sampahnya anak kalau mau buang sampah, ke tempat sampahnya, ya wes. Tisu. Kita seolah-olah dimudahkan oleh ini. Berapa pohon yang tertebang dulu ini? Satu lembar tisu itu membutuhkan berapa kayu? Dan kita menggunakannya seolah-olah ini membantu hidup kita. How we limit that? Limit. Kalau nggak bisa sama sekali dihabiskan, kurang. Ya. Nih. Ya. Ini kan makanannya di box. Terus selesai, boxnya langsung dimasukkan sampah. Satu tempat sampah ini muat berapa? Paling 5, 6. Coba kalau ini dibuka. Ya. Coba kalau ini dibuka, dipipihkan, berapa puluh kotak yang akan masuk di tempat sampah itu?
Jadi mulai sekarang biasakan anak-anak ketika sudah selamatan dibuka kardusnya, dibuka, dipipihkan. Ini wawasan kebangsaan di sekolah. Jadi kita melindungi segenap bangsa Indonesia dari kerusakan bumi. Karena apa? Karena kertasnya butuh pohon. Pohonnya menebang dari kita, dari hutan-hutan kita. Coba ini kalau dibeginikan, tempat yang biru itu akan meluap. Ya. Nah, saya berbangga hati karena di BPDB Jawa Timur sampah sudah disediakan bagi mereka setelah makan. Itu memupuk kesadaran berapa banyak sisa makanan yang saya buang. Tinggal Pak Wahyu, saya mengusulkan dibagi dua Pak. Yang satu sampah non-organik, yang satu sampah bekas makanan. Ini sebuah contoh yang baik. Nah, rongsokan di sekolah. Anak-anak melihat rongsokan ini, ketika rongsokan ini ada di sekolah, itu dianggap biasa. Berarti rongsokan itu boleh. Ingat, sekolah adalah lembaga pendidikan. Apapun hidden curriculum, ini yang namanya hidden curriculum. Ya ini dipelajari oleh anak. Tempat wudhu yang sembarangan, taruh sendal yang sembarangan, ini pelajaran buat anak-anak karena tempatnya di sekolah. Inilah cikal bakal semuanya. Ketidakteraturan birokrasi nanti mereka, korupsi nanti mereka. Ya kan ketika gurunya nyambi, ketika gurunya keluar ngajar, itu kan pelajaran korupsi yang paling jelas. Pelajaran korupsi yang tidak ada kurikulumnya. Karena kurikulumnya dicetak oleh gurunya sendiri. Ada tugas. Pak, Bu, tugasnya nggak dinilai. Enggak, itu nanti aja. Pelajaran apa? Korupsi. Kenapa? Karena di sekolah anak-anak itu lebih percaya gurunya daripada orang tuanya. Yes? Mudah-mudahan ini jadi bahan refleksi buat kita semua. Ya? Nah, akhirnya di tingkat nasional Indonesia menjadi juragan sampah makanan. Awalnya dari mana? Sekolah dulu, ya. Terus ke lingkungan sampai nasional. Nah, kalau berita ini sekarang kan di medsos, berarti masyarakat di dunia luar sana ya semua membaca bahwa Indonesia darurat sampah makanan. Indonesia darurat sampah plastik. Itu akumulasi dari apa yang kita ajarkan di sekolah. Itulah wawasan kebangsaan di level sekolah. Yes, saya lanjutkan beberapa gambar. Nah ini sudah wilayah kan, sudah Indonesia. Efeknya banjir di mana-mana, sungai kotor di mana-mana. Ya. Nah, dalam pendidikan wawasan kebangsaan, orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan teladan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak colek-colek orang lain dulu, colek diri sendiri. Ini yang menjadi bagian yang ditunjukkan di masyarakat, yang juga menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk meluruskan ini kepada anak-anak. Di jalan raya banyak motor, mobil saling menyalip satu sama lain. Hak pejalan kaki, motor jalan di trotoar, dan kadang-kadang yang jalan itu loh guru yang naik ke trotoar karena macet, jadi naik ke trotoar. Nah, biar cepat. Nah, yo, di mana kebangsaan?
bukan tempatnya muter balik, melanggar putar balik biar dekat ke sekolah. Tidak semua anak melihat, tapi perilaku itu tertanam dalam dirimu. Ya, semua main menangnya. Itu kalau di Jakarta. Di hampir setiap kesempatan banyak sekali orang yang ngotot tanpa mengoreksi dirinya. Ya kan? Nah, terus otot-ototan. Nah, ini PR kita semua. Karena mereka juga lulusan sekolah. Gitu. Ya. Nah, orang tidak peduli. Mereka tidak peduli dari mana? Ya dari sekolah. Makanya mari kita pelan-pelan menjahit kembali wawasan kebangsaan di tingkat sekolah. Ya, ini tadi sudah. Perilaku orang dewasa sangat mudah ditiru oleh anak-anak. Ya. Jadi tadi saya bilang hybrid kurikulumnya banyak di sekolah itu. Guru tidak ada di kelas melihat anak yang ini terus kayak ngomong-ngomong, bareng melihat yang ini mukanya sudah lain. Pelajaran apa yang dipelajari? Ketidakadilan. Langsung belajar tidak adil anak itu. Berarti saya boleh tidak adil kayak guru saya. Nah ini tadi guru itu ya apa? Kadung nih tadi guru. Nyesel nggak sih? Saya tapi sudah 40 tahun lebih tidak nyesel. Berbahagia dan KTP saya tetap. Cukup butuh waktu 3-6 bulan untuk mengubah nilai kognitif. Tapi butuh waktu 15 tahun lebih untuk mengajarkan anak toleransi, kasih sayang, saling menghargai perbedaan. Kognitif itu gampang. Yang sering dikeluhkan kan values. Ya. Nah, sesungguhnya potret dunia dan kehidupan yang terjadi saat ini adalah hasil akumulasi. Tadi kan sudah saya sampaikan ya, apa yang terjadi di wilayah Nusantara merupakan akumulasi dari perilaku-perilaku yang ditanamkan di kelas. Ya, untuk mengubah potret kehidupan masa depan anak-anak kita harus mulai dari mengubah diri kita sendiri saat ini. Values itu ada di tengah ini. Jadi makanya Bapak Ibu walaupun tidak dilihat oleh siapapun, kalau yang jadi value melanggar aturan lalu lintas itu tidak apa-apa, itu akan dibawa dalam perilaku di kelas karena muncul action ini berasal dari value yang kita yakini. Ya. Menanamkan nilai keluhuran wawasan kebangsaan bukan hanya melalui mata pelajaran PPKN atau PKN atau civic atau apa, tetapi dalam setiap mata pelajaran guru dan sekolah dapat menggarami. Garam itu tidak kelihatan, tapi kerasa ya. Terasa menggarami dengan wawasan kebangsaan, dengan perilaku-perilaku yang tadi saya contohkan. Dan yang terakhir adalah ini penting. Buah itu kan hasilnya. Awalnya adalah akar. Akar dari apa yang jadi perilaku anak itu adalah landasan nilai-nilai yang tidak terlihat di dalam belief system. Value yang harus dibangun. Jadi wawasan kebangsaan bisa dibawa ke TK. Bisa banget, bisa banget. Justru ketika TK, PAUD, TK, SD kelas bawah itu kuat, maka nerusin kesananya jauh lebih mudah. Ya. Negara ini, Republik Indonesia bukan milik kelompok manapun,
juga agama atau kelompok etnis manapun, atau kelompok dengan adat dan tradisi apapun, tapi milik kita semua dari Sabang sampai Merauke.